Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar matematika tentang limit fungsi aljabar. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Limit fungsi aljabar. Setelah video sebelumnya saya menjelaskan tentang limit fungsi aljabar untuk bentuk tentu. Nah, sekarang menjelaskan tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Caranya masih sama dengan limit fungsi aljabar bentuk tentu, yaitu dengan substitusi. Namun sebelumnya perhatikan dulu tabel contoh dari limit fungsi bentuk tak tentu. Nah, limit fungsi berbentuk tak tentu adalah limit fungsi berbentuk limit x mendekati a fx per gx fx per gx untuk x anggota bilangan real menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, dari contoh ini tentukan limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Nah, jika kita substitusi untuk x dari kiri, kita ambil beberapa x yang mendekati 2 dari kiri. Contohnya ini 1,8, 1,9, 1,99, 1,999 dan seterusnya sampai mendekati 2. Nah, hasilnya setelah disubstitusi hasilnya ini di baris ketiga. Nah, demikian juga untuk x mendekati 2 dari kanan. Jadi 2,1, 2,05, 2,0001 sampai terus mendekati 2. Nah, dari tabel tampak bahwa jika x mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fx selalu mendekati 4. Nah, iya kan? Fx-nya setelah substitusi maka hasilnya mendekati 4. 3,9999 dan seterusnya. Ini juga mendekati 4. Kalau digambar juga demikian. Nah, untuk x sama dengan 2, jika substitusi, kenapa di sini bolong ya? Nah, ini karena jika kita mensubstitusi x dengan 2, jika x sama dengan disubstitusikan langsung, maka hasilnya 0/0. Nah, 0/0 itu tidak mempunyai nilai karena pembagian dengan 0 tak terdefinisi dan disebut dengan bentuk tak tentu. Nah, inilah kenapa disebut fungsi aljabar bentuk tak tentu, karena hasilnya 0/0. Nah, penyelesaian dari limit tersebut adalah dengan cara menggunakan faktorisasi. Jadi jika dengan cara substitusi itu menghasilkan 0/0, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara faktorisasi. Nah, yang difaktorisasi apa? Jadi di sini kan ada x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4. Ini yang difaktorkan. X kuadrat min 4 itu kan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat
atau persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Penyelesaiannya dengan pemfaktoran. Nah, X kuadrat min 4 hasilnya X min 2 kali X plus 2. Karena pembaginya X min 2, pembilangnya X min 2, pembaginya X min 2 sama, jadi dicoret sehingga tinggal limit X mendekati 2 X plus 2. Nah, kemudian X-nya diganti dengan 2. 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, sebagaimana contoh tersebut dapat ditulis secara ringkas jika limit berbentuk limit X mendekati C fx per Gx dengan C anggota bilangan real, maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, langkah pertama itu dengan cara substitusi. Jika dengan substitusi, misalnya fx-nya, x-nya diganti A, hasilnya H, itu berarti limitnya hasilnya H. Nah, jika dengan substitusi x-nya diganti A, hasilnya H per 0, maka limitnya hasilnya tak hingga. Nah, jika dengan substitusi x-nya diganti A, hasilnya 0 per H, maka limitnya hasilnya 0. Berikutnya, yang kedua, jika telah disubstitusi menghasilkan bilangan tak tentu tadi 0 per 0 ya, bilangan tak tentu itu 0, bilangan tak tentu 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah difaktorkan. Seperti contoh tadi ya, difaktorkan. Nah, setelah difaktorkan disederhanakan, kemudian disubstitusi. Nah, jika limit berbentuk limit X mendekati C fx per Gx dengan fx atau G berbentuk akar. Nah, ini berbentuk akar diselesaikan dengan cara substitusi menghasilkan bilangan bentuk tak tentu. Bilangan bentuk tak tentu berarti 0 per 0. Maka langkah selanjutnya dengan perkalian sekawan. Nah, kalau bentuknya akar, maka harus dengan perkalian sekawan. Ini sudah pernah dibahas di kelas 10 tentang perkalian sekawan. Kalian buka lagi bukunya, atau bisa browsing, bisa lihat di YouTube. Nah, itu banyak sekali di situ. Nah, setelah di perkalian sekawan disederhanakan, kemudian disubstitusi. Contoh, yang A ini kan tidak, bentuknya tidak, fungsinya tidak fx per x per Gx. Nah, kalau bentuknya tidak, ini berarti ya pakai substitusi pasti. Yang B juga bentuknya tidak fx per Gx, sehingga pakai substitusi langsung. Nah, yang ini C fx per Gx, ini x per x min 3, ini berarti yang atas itu fx, yang bawah itu Gx. Nah, langkah pertama juga dengan substitusi. Nah, hasilnya jika dengan substitusi hasilnya tidak 0 per 0, maka itu hasilnya. Nah, ini dengan cara substitusi ya kan hasilnya 3 per 0, jadi 3. Nah, ini nomor yang A, X nya diganti 2. Yang B, X nya diganti 1. Ini 1 kuadrat ya. Nah, 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 plus 1 2, 2 min 2 0, tidak ada masalah. Oke, yang C juga nggak ada masalah. Yang D, nah yang D setelah menggunakan substitusi ternyata hasilnya 0 per 0, jadi tidak terdefinisi. Nah, yang D ini berarti bentuk tak tentu. Selanjutnya, karena menghasilkan 0 per 0 disebut tidak terdefinisi tadi, maka harus difaktorkan. Nah, setelah difaktorkan, kemudian disederhanakan. Nah, ini difaktorkan.
X kuadrat min X min 2. Nah, setelah difaktorkan kan hasilnya X min 2 kali X per 1. Caranya bagaimana sih pemfaktoran? Gampang, itu di YouTube banyak. Saya juga buat video pemfaktoran. Nanti bisa kalian minta japri ke saya ya. Nah, setelah difaktorkan kemudian disederhanakan. Nah, sekarang disederhanakan. Nah, disederhanakan yang sama dicoret, X min 2 dengan X min 2 dicoret, sehingga tinggal limit X mengganti 2X plus 1, kemudian X nya diganti 2 dengan 3. Oke, selanjutnya bentuk akar. Nah, ini yang bentuk akar. Bentuk akar yang A ini bentuknya tidak fx per gx, maka pakai substitusi. 4 kali X nya diganti 9. Nah, yang B itu kan bentuknya fx per gx. Ya, langkah pertama harus dengan substitusi. Ternyata setelah disubstitusi hasilnya 0 per 0. Nah, karena limitnya menghasilkan 0 per 0, maka limit atau bentuk fx dapat diselesaikan dengan perkalian sekawannya, sehingga nanti akan menghasilkan ini tidak sama dengan 0 per 0. Nah, berarti kan, nah ini perkalian sekawan. Nah, 3 limit X mendekati 2, 3 min akar 4X plus 1 dibagi X min 2. Nah, sekawannya, nah kalian yang perhatikan yang ada akarnya. Sekawannya dari ini 3 min akar 4X plus 1. Nah, sekawannya adalah 3 plus akar 4X plus 1. Ini sekawannya. Jadi A min B berarti sekawannya adalah A plus B. Nah, seperti itu. Nah, perkalian sekawan, kalau A min B kali A plus B itu sekawannya menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini harus diperhatikan ini, A kuadrat min B kuadrat. Kenapa ini jadi 9? Karena ini kan 3, ini sebagai A, ini sebagai B. Akar 4X min 1 itu sebagai B. Ini juga sama. Nah, ini A, ini B. Nah, kalau dikalikan hasilnya A kuadrat, berarti 3 kuadrat 9 akar 4X plus 1. Nah, akar kali akar itu kan akarnya hilang, jadi 4X plus 1. 9 dikurangi 4X plus 1. Nah, untuk penyebut biarkan seperti ini, X min 2 kali 3 plus 4X plus 1 tetap. Kita fokus yang pembilang 9 min 4X plus 1, jadi 9 min 1 kan 8 min 4X. Nah, ini saya ubah min 4X di depan, 8-nya plus 8 di belakang 8-nya, jadi nggak mengubah nilai. Nah, kenapa saya ubah? Karena ini saya akan nyoret ini. Nah, ini min 4X plus 8 itu menjadi min 4 kali X min 2. Nah, ini kan sama, dicoret, sehingga tinggal min 4 per ini. Nah, ini namanya menyederhanakan. Selanjutnya, setelah disederhanakan baru disubstitusi. X-nya diganti dengan 2. Tinggal ngitung, min 4 8 plus 1 kan 9, akar 9 kan 3, jadi 3 tambah 3 6. Nah, hasilnya min 2 per 3.
Oke, berikut latihannya dikerjakan di buku, latihannya dikerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan di meja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.